Nah, ini luar biasa loh, menemukan ada bata yang sangat besar banget ya. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Kulon Pun. Jadi untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai tentang perjalanan saya ketika saya berkunjung ke salah satu situs, namanya situs Kumitir. Nah, saya sampai di sana itu awalnya itu biasa-biasa saja ketika membaca papan nama. Nah, seperti biasanya di situ ada singkat cerita dan juga undang-undang pelarangan seperti itu. Awalnya di situ ya biasa-biasa saja seperti situs-situs pada umumnya. Ketika saya melihat di situ banyak sekali bekas-bekas galian dan juga di situ banyak sekali batu bata ya. Jadi kalau candi-candi yang ada di Jawa Timur itu juga sebenarnya ada yang terbuat bahannya ada dari batu ya, atau batu bisa disebutnya batu kali, itu memang ada contohnya seperti di Jawa Tengah Candi Prambanan, Candi Borobudur dan juga candi-candi lainnya itu. Tapi kalau yang ada di Mojokerto atau di wilayah Trowulan itu banyak yang candi tersebut dari batu bata merah ya. Batu bata merah tersebut ya besar-besar ya seperti itu. Nah, sesampainya di situs Kumitir, awalnya saya biasa-biasa saja seperti melihat penemuan-penemuannya, lain-lainnya. Nah, kemudian setelah saya menelusuri lebih dalam ya seperti itu. Jadi ada satu lokasi, nah itu juga masuk bagian dari situs Kumitir, dan menurut warga di situ juga pernah ada makam palsu kalau tidak salah seperti itu ya. Tapi sudah dibongkar ya. Nah, sesampainya di lokasi tersebut, nah ini mohon maaf ya, saya bukan mau menambah-nambahi yang namanya mitos di Indonesia. Itu ada mitos seperti tempat ini angker, tempat ini wingit. Ya sebenarnya tempat-tempat tersebut tetap ada. Nah, di situs Kumitir ini saya merasakan sendiri, mungkin dalam apa yang saya katakan ini bisa dikatakan sebagai pribadi saya ya, seperti mungkin setiap orang itu ya punya firasat berbeda-beda seperti itu, mohon maaf ya, bukan saya sok peka sok lainnya, tidak seperti itu. Tapi apa yang saya rasakan, jadi saya itu banyak sekali berkunjung ke tempat-tempat situs atau tempat-tempat yang dianggap warga keramat, tempat-tempat yang dianggap masyarakat angker, itu sering seperti itu. Nah, memang kebetulan salah satu tempatnya itu di pertengahan kebun tebu. Nah, di situ juga ada dekat kandang ayam sebenarnya. Nah, di situ ada situs yang luar biasa, punya aura plus minus ya. Maksudnya aura itu ada aura positif dan juga aura negatif. Mohon maaf sekali, tapi itu yang saya rasakan. Jadi terasa seperti itu. Awalnya ketika saya melihat di situ kan masih dalam tahap pemugaran, tapi di situ tidak ada aktivitas ya, tidak ada aktivitas penggalian, penelitian dan lain-lainnya. Waktu itu memang tepat jam 12 siang ya seperti itu. Tapi nah di situ juga sudah dikasih atap, seng ya seperti itu, ditutupi seperti itu. Nah, dari jarak 15 meter seperti itu. Jadi awalnya ada aura, rasanya itu ya mohon maaf sekali, ada aura penolakan ya. Jadi aura penolakan itu maksudnya seperti itu. Jadi auranya itu gimana ya? Ini kalau untuk orang yang di situ ada tulisan kalau orang yang tidak punya kepentingan dilarang masuk, itu memang betul sekali. Karena apa? Jadi memang ini sesuatu yang berbeda. Seperti itu, berbeda dengan situs-situs lainnya. Jadi seperti ada sesuatu yang luar biasa, yang besar ya. Nah, di situ dulu itu tempat
sanggar pamujan ataukah tempat untuk sembahyang, untuk apa tidak tahu saya seperti itu. Tapi intinya di dalam apa yang saya datangi tersebut memang ada aura yang awalnya itu aura penolakan seperti itu. Nah, ini masih jauh ya. Nah, seperti biasa pada umumnya kita kan wong Jawa yang ngerti tata krama ya, kita kemudian saya pribadi terus mengizin permisi kula nuwun, walaupun di situ tidak ada orangnya, tapi kalau kami sebagai orang Jawa tetap permisi kula nuwun seperti itu. Nah, setelah masuk di depannya situs tersebut auranya positif. Nah, di situ ada aura kedamaian seperti itu. Ada aura kedamaian. Setelah masuk ke di situ ya, di situ ke agak pinggir ya, di situ ada tulisan awas jurang. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada sebuah aura yang positif. Nah, kemudian saya masuk dari sebelah kanan seperti itu. Auranya masih positif. Kemudian saya memvideo seperti biasa pada umumnya sebagai konten kreator seperti itu. Nah, di situ kemudian saya turun lagi, pindah ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri di sini saya merasa berbeda ya. Di situ kan waktu itu tidak panas-panas amat ya, tapi ada aura yang sangat panas banget. Jadi apa yang saya katakan, mohon maaf, saya bukan mengada-ngada untuk menaikkan view konten kreator, tidak. Jadi di sebelah kiri ini auranya panas banget seperti itu, sangat panas. Mungkin ya mohon maaf, tidak semua orang itu akan mengalami apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi setiap orang itu ya berbeda-beda seperti itu, walaupun orang tersebut bisa melihat ini itu belum tentu bisa merasakan aura tersebut dan tidak pernah ditunjukkan seperti itu ya, mohon maaf. Nah, itu yang saya alami di situ sebelah kiri. Nah, di situ saya pas menunjukkan sebuah video. Nah, di sini ada sebuah batu bata yang sangat kotak seperti ubin besar tersebut. Nah, di situ di daerah situ, kawasan situ, saya itu panas, merasa panas banget, panas. Wajah ini seperti, pokoknya seperti kita duduk di depan api unggun seperti itu. Nah, jadi saya juga bukan hanya satu kali ini aja ketika berkunjung ke situs merasakan seperti itu ya. Ya, saya bukan, konten saya ini bukan mempamerkan apa yang saya rasakan, tidak. Saya itu bercerita bahwa di situ yang pastinya sebuah peradaban yang besar, peradaban yang luar biasa, bukan peradaban yang kaleng-kaleng asal-asalan, tidak. Jadi aura panas itu bukan berarti menolak kehadiran saya ya. Nah, bahwa di situ seperti tempat-tempat lainnya, jadi saya juga sering kalau di situ ada auranya yang sebelahnya penuh dengan kedamaian, sebelahnya ada aura panas. Nah, di situ itu bekas tempat yang luar biasa, tempat atau ibaratnya sebuah tempat suci. Nah, seperti itu. Ya, tadi kemudian saya tidak, karena di situ ada larangan, kalau tidak punya kepentingan dilarang masuk karena ini tempat yang masih untuk penelitian, makanya saya tidak mau menginjak-injak tempatnya di situ. Saya di dalam konten saya cukup dari pinggir saja, bukan berarti saya itu tidak berani masuk ke dalam, tidak seperti itu. Saya menghargai tempat-tempat tersebut, menghormati warisan budaya tersebut supaya barang-barang yang ada di situ itu tidak rusak ya, mohon maaf seperti itu. Makanya saya itu kalau ke tempat-tempat situ kadang-kadang jarang ya masuk terus menginjak-injak ini, apalagi ini masih dalam tahap pemugaran, dalam tahap penelitian untuk mengetahui lebih lanjut seperti itu. Jadi di situ memang apa yang saya rasakan ini bukan mengada-ngada. Kalau saya itu ya, kalau di dalam konten saya ngomong A ya A, B ya B, seperti itu. Makanya di dalam pembahasan tersebut saya mengucapkan itu, kalau buat teman-teman yang berkunjung ke sini maupun ngonten atau sekedar melihat peninggalan warisan leluhur kita tersebut, kalau penakut atau kurang
gimana ya, maksudnya jarang ke tempat-tempat seperti itu ya, lebih baik membawa teman seperti itu lebih baik. Bukan saya itu merendahkan orang lain ya, kadang-kadang di orang Jawa sebagian mengatakan bahwa tidak ada tempat angker, tidak ada tempat mistis seperti itu ya. Sebenarnya yang namanya mistis dan angker itu sebuah supaya untuk melindungi tempat tersebut seperti itu ya. Memang akan ada yang namanya mistis, yang namanya rahasia alam semesta ini, yang namanya seperti itu tetap ada ya. Mau percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo, itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Jangan terus kita terus mengatakan ini itu menjelekkan warisan budaya Nusantara seperti itu. Jadi ini sebuah yang luar biasa. Nah, kemudian saya berkeliling di kawasan kebun terbu tersebut. Memang saya tidak memvideo ya, sekedar pengen jalan-jalan atau mengetahui. Nah, seperti itu ya. Ternyata ini ya di kawasan Trowulan, di kawasan Mojokerto, ya mohon maaf ya, sebenarnya banyak sekali peninggalan situs-situs Nusantara zaman dulu ya. Jadi situs-situs yang ada di wilayah tersebut itu bukan hanya di era kerajaan Majapahit ya. Jadi kalau kerajaan Majapahit itu kan banyak sekali candi-candi atau peninggalan ya, banyak yang dibangun di abad ke-14 ya, seperti itu. Tapi perkiraan saya ya, jadi banyak sekali apa yang ada di wilayah Trowulan, apa yang ada di Mojokerto ini lebih tua ya, lebih sebelumnya. Mungkin di era kerajaan dahulu yang ada di Jawa Timur. Jadi di wilayah Mojokerto, di wilayah di situ ya, mungkin dulunya itu walaupun dulu yang namanya masih banyak hutan belantara, tapi sudah ditinggali oleh penduduk seperti itu. Nah, banyak sekali situs-situs tersebut itu lebih tua dari kerajaan Majapahit. Nah, kenapa saya membahas ya ini, yang saya bahas ini mengenai tentang situs Kumitir ya. Jadi kemarin itu saya menelusuri beberapa candi ya, belum sempat saya otak-atik ya, itu masih tersimpan di memori kamera saya seperti itu. Tapi kenapa saya mendahulukan mengenai tentang situs Kumitir tersebut? Karena ini sangat berbeda bagi saya. Nah, yang anehnya lagi dan uniknya lagi, nah di situ ditemukan di situs Kumitir yang tempat saya membuat video itu ya memang banyak sekali batu bata merah. Nah, di situ banyak sekali batu-batu bulat, batu-batu kali, ada yang besar sampai ada yang besar. Seperti itu bertumpuk-tumpuk banyak seperti itu. Jadi kelihatannya atau gambarannya itu roboh seperti itu karena dilihat dari lokasinya, soalnya tempatnya agak tinggi ya, ada di gundukan seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu kalau membuat punden atau membuat tempat pemujaan atau untuk tempat berdoa, untuk yang lain-lainnya itu biasanya contohnya seperti Candi Borobudur itu di sebuah bukit seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali cerita di masyarakat ya, itu bahwa banyak sekali candi-candi yang ada di wilayah Jawa Timur itu karena alam, contohnya seperti letusan gunung dan juga banjir ya. Jadi tidak kemungkinan dulu juga di wilayah Trowulan Mojokerto juga pernah dilanda banjir bandang yang sangat besar seperti itu. Ada situs Kumitir yang ada di pinggir jalan, yang ada di dalam juga lagi penggalian juga ada. Dan itu yang tempat saya kunjungi, itu tempatnya di tengah kebun tebu, itu berbeda sekali. Jadi kelihatannya di situ tempatnya kan kotak lokasinya di dekat pemakaman umum ya kalau tidak salah. Nah, di situ sebenarnya itu perkiraan saya ya, mungkin ya lebih besar lagi sebenarnya, lebih luas lagi. Mungkin semua kebun tebu itu wilayah sebuah peradaban dulu, itu seperti bangunan apa, ataukah dulu itu sebuah padepokan atau kerajaan, saya tidak tahu. Yang pastinya di dalam intinya, di dalam pembahasan saat ini saya merasakan
aura yang luar biasa. Yang sebelah kanan itu auranya dingin seperti itu, tapi sebelah kiri ke depan di belah tengah itu auranya panas ya. Jadi sangat panas banget di wajah, di telinga tersebut itu sangat panas. Tapi kalau untuk di tenggorokan itu biasa-biasa saja ya. Di sini ke atas itu panas, atau orang Jawa menyebutnya bileng ya, seperti itu. Tapi setelah saya pindah ke kanan lagi ya tidak. Nah, setelah saya kemudian pamit ya, kemudian izin ya, seperti itu. Setelah keluar dari lokasi tersebut sudah seperti biasa, seperti itu. Jadi saya itu mohon maaf ya sekali, bukan saya menambah-nambahi atau mengada-ngada ya, seperti itu. Ini bukan mimpi ya, ini nyata langsung berkunjung ke lokasi, bukan hanya sekedar omong-omong mencari gambar di Google, kemudian saya membuat cerita, terus saya membaca buku cerita, saya langsung datang ke lokasi. Nah, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang harus saya kunjungi, sebenarnya masih banyak karena kondisi waktu tidak memungkinkan ya. Banyak sekali tempat-tempat situs itu saya kunjungi sebentar-bentar ya. Dan juga ada situs itu juga tidak saya video, bukan tidak mau ya, tapi di dalam, nah itu kadang-kadang kalau saya mendengar di situ ada sebuah situs, kadang-kadang semangat. Nah, kalau ada satu situs yang tidak semangat ya mungkin itu cuma pikiran saja, pikiran saya saja, seperti itu ya. Wajar lah, namanya manusia itu ada srek-sreknya, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata atau penyebutan cerita atau kisah yang saya alami itu membuat tidak kenyamanan Anda, saya pribadi admin Bang Jo PNG mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.